Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya yang sudah bergabung di komunitas Pojok Galeri yang terdiri dari bunga artificial dan juga bunga hias tanaman hidup. Oke, terima kasih yang sudah support kami ya, khususnya pada Mbak Eka ya, Mbak Fian dan juga Kak Johan dan juga Kak Su kalau namanya ya, tidak tahu siapa namanya. Jadi Kak Su. Dan terima kasih atas support-supportnya dan juga salam hormat dari saya. Insya Allah kita akan spillkan teman-teman ya beberapa tanaman anggrek, khususnya anggrek artificial, sebelum nantinya kita spill pada tanaman yang tanaman hidup nanti di sebelah kiri. Ada pertanyaan di sini, ada dari Kak Su kalau nggak salah. Kak, untuk bunga artificialnya di sana jenis premium? Ya betul. Untuk jenisnya adalah jenis premium. Pertanyaan juga dari Kak Su tadi kemarin, maaf. Kak, perbedaan antara bunga artificial dengan bunga hidup. Oke, terima kasih Kak Su. Untuk pertanyaan tersebut, yang pertama, apa bedanya bunga artificial dengan bunga hidup? Kalau bunga artificial di sini adalah bunga hias saja, bunga mati, ya, bunga mati, ya, bunga mati. Jadi tanaman yang betul-betul mati tapi hampir menyamai dengan bunga hidup. Nah itu Kak Su ya. Terus kehebatannya apa? Oke, baik. Kehebatannya satu, Kak Su nggak usah menyiram ya untuk bunga artificial. Kalau tanaman hidup di sini tentunya Kak Su masih menyiram, harus merumat, merawat, memupuk, reporting, mengganti tanah dan seterusnya. Nah itu adalah tanaman hidup. Mana lagi kalau masih tanaman tersebut itu diserang oleh serangga atau penyakit, tentunya Kak Su di sini harus merawatnya dengan baik, ya. Karena apa? Kalau Kak Su tidak merawat untuk tanaman hidup tersebut, maka tanaman tersebut tidak eksotis lagi, tidak bisa dilihat dengan indah lagi. Nah, itu. Kelebihannya apa? Sawang sinawang Kak Su ya. Kalau saya penghobi dua-duanya, ya. Kalau saya penghobi dua-duanya, baik tanaman hidup dan juga di sini tanaman artificial. Nah, kenapa kok penghobi dua-duanya? Sekalian saya jelaskan nanti di sini. Karena kalau untuk tanaman hidup di sini memang ada teknik di sini, yaitu adalah teknik senang, teknik hobi, dan juga di sini betul-betul apa ya? Ya hobi gitu loh. Jadi tekniknya apa? Bukan teknik. Yang saya maksud di sini itu adalah hobinya, ya. Yang pertama di sini adalah hobi saya setiap minggunya pasti menyiram, pasti merawat, dan juga pasti di sini memberikan obat, ya. Dan juga mengecek, melihat satu persatu mana tanaman-tanaman tersebut yang terkena penyakit, yang harus direporting, harus ganti pot, ganti tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hobi saya. Nah, tekniknya juga banyak teman-teman ya. Tekniknya apa? Yang satu, bagaimana cara kita memindah pot, bagaimana cara kita memotong akar yang sekiranya busuk seperti tanaman aglonema, bagaimana cara kita menyiram, bagaimana cara kita memberikan obat ya kepada tanaman yang terserang penyakit, ataupun merawat tanaman dengan ngasih obat yang walaupun masih belum terkena penyakit gitu loh. Jadi banyak sekali teknik-teknik untuk memberikan suplemen terhadap tanaman tersebut ya, sehingga tanaman itu bisa betul-betul dilihat dengan baik. Nah, kalau Kak Su di sini melihat untuk tanaman artificial, ya tentu saja seperti misalnya ya. Ini Kak Su ya. Jadi mohon maaf, bukan saya niat untuk menggurui Kak Su, tidak. Tapi di sini hanya membedakan saja. Salah satu di sini adalah tanaman artificial. Ini juga tanaman artificial. Terus juga ada lagi jenis misalnya anggrek, ya ini adalah sebuah tanaman artificial. Nah, kira-kira Kak Su bisa merawat ini enggak? Ya tentunya sangat bisa. Semua orang sangat bisa untuk merawat tanaman artificial, ya teman-teman. Nah, kehebatannya apa? Satu, nggak usah menyiram, ya. Yang kedua, di sini hanya membersihkan aja mungkin tiap minggunya ketika ada debu-debu melekat pada tanaman tersebut, kan? Ya. Ketika tanaman di sini itu terlihat bagus, maka suasana hati kita bahagia. Tapi ketika di sini mungkin melihat tanaman tersebut baik tanaman hidup ataupun mungkin tanaman
artificial di sini terlihat kurang bagus, apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan bahagia dengan tanaman tersebut karena masih belum dibersihkan, begitu kan? Begitu mungkin Kak Su ya. Jadi intinya di sini mempunyai kekurangan, kelebihan itu pasti ya. Kalau artificial di sini pastinya tahan lama, ya, warna tidak berubah, ya, dan juga di sini kita bisa menikmati dengan aman tanpa menyiram. Terus selanjutnya kehebatan artificial di sini tanpa menyiram, tanpa mengganti tanah. Keren kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk tanaman artificial dan juga tanaman hidup, teman-teman. Maka dari itu, dari teman-teman terserah panjenengan di sini, khususnya pada Kak Su yang menanyakan demikian. Apabila panjenengan Kak Su memberikan sesuatu yang terbaik ya terhadap tanaman, maka tanaman tersebut akan baik-baik saja dan akan tumbuh lebih sempurna. Karena di sini ada suatu perawatan dari Kak Su sendiri. Jika tanaman hidup, jika tanaman artificial, sering-seringlah dibersihkan, dikuas ya, agar tanaman tersebut tampak indah dan tidak berdebu. Dan juga ada pertanyaan lagi di sini, saya lupa ya datangnya dari siapa. Kak, bagaimana cara mereporting pot? Ya, untuk mereporting pot ini mah mudah Kak. Ya, jadi kita lihat saja kalau misalnya reporting potnya di sana atau potnya di sana sudah nggak sesuai dengan tumbuhnya daun yang lebat luar biasa. Kalau misalnya potnya kecil, ya misalnya potnya kecil. Terus yang kedua daunnya juga panjang, rimbun juga. Terus sekiranya sudah tidak muat. Nah, pantas untuk pot tersebut atau tanaman tersebut itu direporting nggak? Karena apa? Ya matching nggak? Kalau misalnya tubuhnya besar terus tempatnya kecil, kan nggak matching sekali Kak. Jadi begitu. Nah, berhati-hati ketika di sini melakukan reporting. Berhati-hati sekali di sini Kak untuk mereporting pot. Satu di sini adalah akar yang kita harus perhatikan. Kenapa alasannya harus akar di sini? Ya, ketika akar di sini banyak yang istilahnya patah ya di sini, atau mungkin merotol gitu loh, terikut tanah. Nah, takutnya kesenangan atau hobi tanaman yang dimiliki panjenengan itu nantinya takutnya stres Kak. Ya, takutnya stres. Kalau sudah stres seperti itu, apa yang terjadi? Nah, tentunya kakak nggak tahu ya. Satu, bisa mengakibatkan kematian pada tanaman itu sendiri. Bisa menyebabkan kematian dari tanaman itu sendiri. Sudah bertahun-tahun dikasihin suplemen, disiram, dirawat, dilap dan seterusnya. Ketika reporting terus banyak yang putus untuk akar-akarnya. Akhirnya mengakibatkan stres dari daun atau mungkin tanaman itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ya tentunya kakak tahu apa yang terjadi. Stres. Nah, ciri-ciri stres banyak sekali untuk tanaman hidup tersebut ya. Bisa di sini melayu dari layu maksudnya, bukan melayu kan lari kan. Layu dari tanaman itu sendiri ya. Yang kedua di sini busuk pada pada batang ya. Layu pada tanaman atau daun jika itu adalah tanaman daun, dan juga mengakibatkan busuk juga pada batang gitu. Jadi yang punya tanaman di sini ya diperhatikan, disayangi, dan juga jangan tanaman tersebut sampai busuk atau mungkin sampai stres teman-teman ya. Maka kalau panjenengan sayang terhadap tanaman, memberikan suplemen dan seterusnya, mereporting pot, insya Allah tanaman tersebut akan tambah luar biasa. Oke, demikian dulu teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.